Halo everyone, kembali lagi di F-Movie, tempat di mana spoiler film yang jarang dibahas akan kita bahas di sini. Bersama saya, yang tidak bosan-bosannya mengajak kalian nonton alur cerita film, biar kalian nggak nonton sendirian. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Snack, sebuah film yang pastinya akan menggugah selera makan kalian. Jadi, persiapkan diri kalian, karena sebentar lagi spoiler akan datang tanpa permisi. Film ini dibuka di Spanyol, negeri penuh tapas, flamenco, dan bos mafia berdarah dingin, namanya Victoria, diperlihatkan begitu dingin. Suatu hari, Victoria kedatangan 3 pembunuh bayaran asal Australia. Mungkin mereka pikir Spanyol itu semacam Bali, bisa masuk tanpa izin dan kerjaan lancar. 2 dari mereka langsung dikirim ke liburan abadi. Tapi yang satu, bernama Snack, malah berhasil kabur, pasti karena dia baca skrip lebih dulu. She was pretty. Snack lari ke bar antah-berantah di tengah gurun. Tempat itu sunyi, berdebu, dan bartendernya kayak baru bangun dari tidur siang 3 tahun. Snack pesan minuman, mungkin berpikir, aman deh sekarang. Tiba-tiba, telepon berdering. Ternyata itu dari Victoria sendiri, pemilik bar. Juga bos, juga ratu maut, multitalenta. Dia perintahkan bartender, bunuh pria yang kulitnya kayak belum pernah kena matahari, mata biru, dan bajunya kayak turis nyasar. Snack langsung tengok bajunya. Yap, baju Hawaii. Mati kita. Pertarungan pun pecah. Snack mengeluarkan semua jurusnya. Tendangan, pukulan, dan teknik kabur setengah mati. Grande, hay que dar man. Saat Snack sudah terpojok, seorang wanita di bar memperhatikannya sambil makan popcorn. Tiba-tiba, dia kasih pisau ke Snack dan bilang, "Semangat, cowboy!" Tapi lawan terlalu banyak. Seperti diskon Shopee pas gajian. Snack kehabisan tenaga, bartender siap nembak, tapi blam, tembakan ke udara menghentikan semua. Wanita misterius itu berdiri tegak. "Semua, minggir. Aku Valentina, anak Victoria." Semua orang langsung diam kayak kena spoiler film Marvel. Come on. Es un lado. Una aventura de la... Valentina nyetir mobil kabur bareng Snack, kayak pasangan Bonnie and Clyde. Tapi versi lebih banyak sandiwaranya. Di mobil mereka ngobrol. Valentina suka keberanian Snack. Snack suka semua yang ada di Valentina. Hubungan mereka makin intens. Snack, yang biasanya dingin dan tajam, tiba-tiba jadi bucin parah. Dia sampai tato nama Valentina di jarinya. Jelas, bukan nama sembarangan. Soalnya itu juga bisa jadi alasan dia ditato ulang oleh mafia kalau salah langkah. Valentina senyum kayak habis lihat diskon 90%. Lucu juga kamu, Snack. Beberapa hari kemudian, Valentina bilang, "Aku mau kamu ketemu ibuku." Di sini bukan berarti orang yang suka masak sayur. Tapi ya, Victoria, si bos mafia. Snack tetap nekat. "Aku siap," katanya sambil menelan ludah 5 kali. Dalam obrolan, Snack minta maaf. "Saya cuma kerja, Bu, bukan personal. Saya juga nggak pernah dapat THR waktu jadi pengkoit bayaran." Victoria belum jawab. Tapi kita tahu, kalau cowok rela tato nama pacar yang ibunya punya 50 bodyguard, ya, itu layak diapresiasi. Snack akhirnya nekat. Di hadapan Victoria, bos mafia sekelas final bos GTA, dia berkata, "Saya ingin menikahi Valentina, karena saya benar-benar cinta, bukan karena takut ditembak." Victoria menghela napas. Di satu sisi, dia ingin bahagia untuk putrinya. Di sisi lain, menantu yang kerjanya nembak orang, bukan tipe ideal buat makan malam keluarga. Akhirnya, dengan berat hati, Victoria merestui dengan syarat Snack jadi pelayannya seumur hidup. Yup, versi mafia dari ngabisin sisa hidup bareng mertua. Snack, entah karena cinta atau karena takut mati. Setuju. I feel like America, but no, that's not it. Keesokan harinya, Snack mulai melayani. Tapi ini bukan layanan antar pizza. Ini lebih ke menghajar bos mafia rival sampai dompetnya nyerah duluan. Sendirian, Snack melibas satu persatu lawan bisnis Victoria sambil bilang, "Maaf ya, ini demi calon mertua." Setelah ngumpulin duit, kayak lagi jadi tokoh utama monopoli, Snack kabur. Di luar, Valentina udah nunggu sambil bawa es kopi dan harapan. Mereka ngebut sambil high five karena berhasil... mobil mereka tiba-tiba ditembak. Anak buah bos mafia lain ternyata belum move on. Valentina, mode Rambo aktif, buru-buru sembunyiin Snack yang pingsan di semak-semak. Tapi musuh nemu juga. Valentina, walau jumlah lawan kayak arisan RT, ngelibas satu persatu pakai jurus pukulan mantu calon mafia.
Beberapa hari kemudian Victoria datang. Bukannya bawa bunga atau teh manis, dia malah ngajarin Valentina cara menyiksa orang. Nah, ini skill penting, nggak diajarin di kampus. Dan ya, dia demonstrasi langsung. Korban disiksa, lalu ditinggal di padang pasir. Tanpa sinyal, tanpa air, cuma ditemani cacing gurun. 2 minggu berlalu, Snack tetap setia jadi karyawan terbaik Victoria. Habisin musuh, curi uang, dan setor semuanya ke bos. Tapi ketika ia menyerahkan uang terakhir, Victoria malah buka pistol dan bilang, "By the way, saya bohong. Nggak setuju kamu nikah sama anak saya." Snag, internal screaming. Ternyata Victoria cuma pura-pura selama ini, demi jaga hati Valentina. Tapi sekarang, satu hari, pergi. Atau kamu bakal jadi hiasan di dinding bar gurun saya. Snack masih setia kayak langganan warteg, nggak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, dia datangi Valentina, curhat panjang lebar, lalu bilang, "Ayo kabur bareng. Kita lawan siapapun, bahkan Google Maps kalau perlu." Valentina, bukannya panik, dia malah bilang, "Kalau gitu, kita nikah sekarang di padang pasir." Romantis, kan? Ada pasir, angin, dan sisa mayat musuh ibuku. Snack, jelas setuju. Pernikahan cepat, pemandangan unik, dan kemungkinan dibuntuti mafia. Tapi siapa peduli? Cinta itu buta dan sedikit bersenjata. How many guns are you bringing? We run, she's just gonna find. Beberapa jam sebelum pernikahan, Snack berdiri di tengah padang pasir, lengkap dengan pendeta, bunga plastik, dan kipas angin karena panasnya kayak neraka diskon. Semuanya tampak sempurna. Hingga datang sang mertua, Victoria, si bos mafia level akhirat. Valentina baru aja selesai dandan, rambut cetar membahana, siap jadi pengantin badass. Tapi Victoria tiba-tiba muncul kayak iklan YouTube tanpa skip. Valentina memohon, "Bu, aku cinta dia." Victoria, "Cinta? Ini mafia, bukan sinetron." Putus asa, Valentina kabur dari ibunya sambil melempar sepatu. Tapi tentu saja, Victoria nggak tinggal diam. Dia ngirim 4 anak buah dengan senjata. Tembakan dilepas, pendeta kena duluan. Sertifikat pernikahan ikut terbang di tiup angin padang pasir. Snack kena peluru juga, tapi dia masih hidup. Karena tokoh utama jarang mati di tengah cerita. Valentina terus lari kayak pemeran utama drama Korea, tapi peluru-peluru terus ngejar dia kayak utang online. Sampai akhirnya, ia jatuh. Snack menjerit, slow motion banget, kayak adegan final film India. Ia memeluk Valentina dan mencium keningnya, lalu pergi meninggalkan gurun, dan masa lalunya yang penuh ledakan, luka, dan calon mertua super toksik. 4 tahun kemudian, Snack sekarang tinggal di tepi pantai, menjalani hidup tenang, bangun pagi, minum kopi, dan memandangi laut sambil galau. Pekerjaan barunya, bakar ikan, bukan orang. Kadang ia mampir ke kafe sahabatnya, Javi dan Anna. Mereka satu-satunya orang yang tahu kalau Snack dulunya pengkoet profesional, bukan penjaga pantai estetik. Tapi pagi damai itu pecah ketika seorang pria bersenjata muncul di depan rumah Snack. Snack siap bertarung, tapi saat lihat mukanya, "Marco, kamu?" Mereka saling melotot, lalu tertawa bareng kayak reuni alumni penjara. Marco ternyata datang bukan buat nembak, tapi bawa kabar yang bikin Snack nyaris keselak kopi. Valentina masih hidup. Ternyata Victoria palsuin kematian putrinya. Gila, ini mertua atau penulis naskah plot twist? Marco buka ponselnya. Tunjukin foto Valentina terbaru. Masih hidup, masih cantik, tapi dijaga ketat kayak rahasia negara. Snack ngamuk. Gue udah 4 tahun sedih, tidur sambil peluk bantal yang mirip dia. Marco cuma angguk. Yuk, kita ambil dia kembali. Tapi kita butuh 2 orang lagi dan senjata. Banyak senjata. Langsung adegan cut ke kafe Javi dan Anna. Mereka lagi sibuk bikin latte art. Tiba-tiba telepon berdering. Angkat, suara Snack di ujung sana. Datanglah, sekarang. Mereka saling pandang. Anna lepas celemek. Javi pasang kacamata hitam. Kucing kafe pun kabur tahu bakal ada keributan. Misi penyelamatan Valentina resmi dimulai. Dan kali ini, mereka nggak akan datang pakai bunga. Saat itu Snack butuh bala bantuan untuk menyelamatkan Valentina dari mama mertua dari neraka. Victoria, si bos mafia yang hobi bawa pistol lebih dari bawa tas belanja. Sebagai sahabat sejati dan anggota tim nekat alumni trauma, Javi langsung setuju tanpa tanya. Anna ikut juga, karena katanya, kalau mati, mending bareng-bareng. Begitu Snack tiba, dia nganter Marco ke mobil Javi. Mobil itu udah kayak markas berjalan, diisi GPS, senjata ringan, dan 1 kantong keripik kentang. Di jalan, Snack paparkan strategi penyelamatan layaknya guru TK yang ngajarin anak-anak mewarnai, lengkap dengan gambar peta dan X besar bertuliskan. Markas, si mertua,
psikopat. The less you know, the better. Am I the driver? What the fuck is going on? Sebelum menuju lokasi utama, mereka mampir dulu ke rumah temannya Snake, Diego. Dulu tukang jual senjata, sekarang peternak kelinci. Tapi senjatanya masih lengkap kayak rak promo akhir tahun. Saat tiba di rumah Diego, Snake langsung masuk tanpa ngetok, bikin Diego hampir lempar kelinci peliharaan karena kaget. Gila, gue pikir lo udah almarhum. Diego peringatkan, Victoria masih nyari Snake, bahkan udah sewa pembunuh paling serem bernama Reaper. Julukan ini bukan karena dia suka panen gandum, tapi karena dia panen nyawa. Tapi Snake tetap tenang. Dia bilang, gue tinggal di tempat paling aman, bahkan wifi pun nggak bisa nemu gue. Diego akhirnya nunjukin gudang senjatanya. Dan wow, isi gudang itu kayak kombinasi antara museum militer dan toko diskon. Snake ambil senjatanya kayak orang nemu jaket lama yang masih muat. Tapi saat mereka balik ke mobil, situasi berubah drastis. Ana luka dan adik Diego disandera 2 penjahat. Ternyata Reaper dan krunya udah nyusul, padahal GPS-nya pasti masih muter. Diego langsung berubah jadi John Wick versi Latin. Dia teriakin Snake dan geng buat kabur, sementara dia ngelawan Reaper sendirian. Baku tembak terjadi. Reaper ketembak, tapi dia bangkit lagi. Rompi anti peluru. Gimana caranya kita ngelawan ini? Pakai doa, teriak Javi. Mereka pun kabur lagi, dengan Reaper masih ngekor kayak mantan yang belum move on. That's what you're supposed to. That's what. Why are you taking him? That's not Javi, you idiot. Beberapa menit kemudian, Javi usul untuk istirahat di rumah kakeknya, yang katanya aman dan gak ada sinyal, alias tempat di mana sinetron pun gak bisa syuting. Snake ragu, tapi Javi bilang, Reaper gak bakal nemu kita, kecuali dia punya ilmu teleportasi. Akhirnya mereka setuju nginep semalam. Begitu sampai, Marco dan Ana disuruh periksa generator. Dan ternyata mesinnya udah lama gak nyala, kayak cinta lama yang ditinggal kawin. Saat mereka sibuk tarik kabel dan berantem karena tombol on gak ketemu, Marco dengar suara sepeda motor. Dia intip keluar jendela, dan ya, Reaper is back. Bukan sendiri, dia bawa pasukan. Marco cuma bisa melongo dan berkata, gawat, kayaknya kita bakal mati bergaya hari ini. Pada saat yang sama, Snake melihat Reaper alias malaikat maut mendekat. Dan bukan dalam bentuk metaforis. Dia heran, gimana caranya orang ini nemuin kita? Tanpa banyak basa-basi, baku tembak pun pecah. Peluru berterbangan seperti promo dadakan di akhir tahun. Di tengah kekacauan, Marco berhadapan langsung dengan Perry, salah satu preman top yang sayangnya lebih kuat dari sinyal wifi rumah Javi. Marco sempat unggul sampai dia tertembak dari belakang. Plot twist detected. Ternyata yang nembak bukan siapa-siapa, tapi Anna. Yap, si sahabat manis yang selama ini ikut tertawa bareng mereka ternyata mata-mata Victoria. Meski hatinya hancur seperti dompet tanggal tua, Snake tetap bertarung. Dia menggila seperti tokoh utama film action yang gak punya asuransi. Satu persatu, anak buah Victoria tumbang kayak kartu domino yang disusun pakai niat setengah-setengah. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Javi, sahabat sejatinya, kena tembak di perut. Sambil memegangi luka, dia masih sempat bilang, "Gue gak nyesel, kecuali makan kebab busuk kemarin." Ana mendekat ke Snake dan ngasih handphone. Di ujung telepon, si ratu segala kekacauan, Victoria. Dengan suara elegan khas villain kelas atas, dia berkata, "Selamat tinggal, Snake. Kamu tangguh, sayang pilihan cintamu jelek." Dan boom, revelasi super dramatis keluar. Valentina punya anak dari Snake, seorang putra yang tidak akan pernah tahu siapa ayahnya karena Victoria sudah blacklist nama Snake dari sejarah keluarga. Snake menangis, bukan hanya karena luka batin, tapi juga karena dia baru sadar ternyata dia bapak-bapak sekarang. Gua nggak siap mental, apalagi Popo. No, if I did that, hold her in your arms. A new life. Ana yang penuh rasa bersalah akhirnya minta maaf, bilang kalau dia berkhianat karena punya utang budi ke Victoria, dan mungkin utang KPR juga. Lalu, bam, dia menembak ke udara, dramatis banget, lalu jatuh ke tanah. Adegan terakhir, Snake terbangun di lokasi misterius, entah hidup, entah masuk ke Sky baru. Yang jelas, cerita ini belum selesai. Dan narator muncul dengan suara santai. "Terima kasih telah menonton drama penuh peluru dan pengkhianatan ini.
Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. But my daughter is involved. Well,